pun di kanan, yo penyerang bukan kesulitannya. Lewat bagi striker, cetak 2 gol. Dia sampai dan lawan, membuat lawan kewalahan. Welcome back to channel Progressive Football. Oke, kembali lagi di channel Progressive Football. Channel ini membahas tentang pertandingan sepak bola dengan serius tapi santai. Ya, di video kali ini gue akan membahas pertandingan Barcelona yang bertandang ke kandangan Dortmund di Signal Injury Park, yaitu dengan skor akhir dengan agregat 3-5, yang mana di sini Dortmund berhasil menang 3-1, namun Barcelona yang melaju ke semifinal dengan keunggulan agregat gol. Dan di sini yang menariknya, di pertandingan ini Barcelona menggunakan formasi 4-2-1-3 yang mana menggunakan dua gelandang bertahan, yaitu Frenkie de Jong dan Gavi. Dan di sini ada percobaan atau rotasi pemain, yaitu Hansi Flick memainkan Gerard Martin di sini untuk menambah jam terbangnya dia sebagai pemain muda dari Akademi Barcelona. Namun di sini banyak melakukan kesalahan di lini belakang Barcelona, terutama saat menerapkan jebakan offset atau yang biasa dibilang offset trap yang terlalu tinggi. Dia terkadang telat naik sehingga para penyerang Borussia Dortmund ini bisa dengan leluasa menerobos dengan umpan-umpan terobosannya, yang mana Gerard Martin beberapa kali telat. Namun juga ada kesempatan dari Borussia Dortmund yang offset. 2 gol itu offset ya. Ada 2 gol yang kena jebakan offset dari Barcelona. Dan di sini Barcelona tidak seperti biasa, padahal Barcelona menurunkan hampir rata-rata pemain inti, yaitu dengan 3 strikernya, ada Lewandowski, Rafinha, dan Lamine Yamal di sisi kanan, Rafinha di sisi kiri. Namun tidak kurang efektif. Di sini juga Borussia Dortmund menerapkan formasi 4-3-3, yaitu menggunakan 3 gelandang, yang mana dalam realitanya saat melakukan game plan atau game plan menyerang, ini Dortmund menggunakan formasi 3-4-3 saat menyerang, dan saat bertahan Borussia Dortmund, kalau kita lihat secara bersama, mungkin kalian yang menonton pertandingan juga menggunakan formasi 5-4-1 di saat bertahan, sehingga Barcelona sulit menembus. Dan ketika melakukan counter attack, ini ada 7 pemain Borussia Dortmund yang melakukan serangan balik cepat, kadang mengolah bola. Tiba-tiba pemain tengah, yaitu ada Adeyemi atau Gross, menerobos pertahanan Barcelona, padahal Barcelona melakukan offset trap yang terlalu tinggi, itu hampir setengah lapangan, tapi beberapa kali tembus oleh pemain Borussia Dortmund. Dan yang lebih gilanya lagi, Borussia Dortmund di sini walaupun tertinggal agregat 4-0, Borussia Dortmund tetap bermain Spartan. Dia tidak mau kalah dengan mudah begitu saja. Di pertandingan ini dibuktikan Borussia Dortmund di depan pendukungnya sendiri, yaitu bermain dengan Spartan, yang mana semua pemainnya itu fokus bermain Spartan, tidak kenal lelah. Kalau kita lihat di babak pertama, semua pemain Borussia Dortmund itu dari koordinasi bertahan hingga menyerangnya, ya mereka sangat terkoordinasi dengan baik, sangat disiplin. Apa berbuat apa, siapa yang turun menjadi back kanan, back kiri, misalkan full back kanannya maju, pemain tengah ini bisa menutup full back kanan yang ditinggal oleh Couto ini. Ini yang sangat menarik dari pertahanan Borussia Dortmund, sehingga Barcelona tidak leluasa untuk menyerang pertahanannya Borussia Dortmund di kandangnya Borussia Dortmund, yaitu Signal Injury Park. Ini yang gue menarik, kenapa Borussia Dortmund tidak menerapkan permainan seperti ini di leg pertama. Kalau misalkan di leg pertama menerapkan permainan seperti ini otomatis akan lebih seru lagi di leg keduanya, karena bisa mengobrak-ngabrik pertahanan Barcelona di kandangnya. Kalau misalkan itu terjadi di leg pertama. Di leg pertama seolah-olah Borussia Dortmund itu melakukan serangan, sulit menembus, dan juga pertahanannya sangat lemah sehingga bisa ditembus Barcelona dengan mudah. Ini yang gue bilang
yang menurut gue pribadi ya, ini bukan menurut siapa-siapa, ini sangat disayangkan di leg pertama tidak menerapkan permainan seperti ini untuk Borussia Dortmund. Dan untuk Barcelona, ada apa di leg kedua ini? Padahal mereka memainkan 3 gelandang andalannya, walaupun di sini Pedri tidak dimainkan ya. Di pertandingan ini diganti dengan Fermin Lopez. Tapi ini Fermin Lopez di La Liga dia bermain cukup efisien, yaitu cukup memberikan dampak yang luar biasa untuk Barcelona. Yang mana Fermin Lopez ini bisa mencari celah kosong pada saat pertandingan Barcelona sebelumnya di La Liga. Dia bisa mencari ruang kosong, bisa menggantikan posisi Lamine Yamal, bertukar posisi dengan Lamine Yamal, bertukar posisi dengan Rafinha. Tapi kenapa di pertandingan ini seolah-olah di babak pertama Fermin Lopez tidak terlihat lepas, tidak seperti biasanya. Dan gue menariknya di sini, Fermin Lopez tidak bisa berbuat seperti itu karena pengawalan ketat dari pemain tengah Barcelona, sehingga Fermin Lopez tidak leluasa mengeksplor ruang kosong di lini pertahanan Borussia Dortmund. Bahkan di depan kotak penalti Borussia Dortmund, Fermin Lopez itu semua celahnya ditutup, yaitu oleh Gross dan Neca menutup celah Fermin Lopez untuk mengoper kepada siapa, menutup celah Fermin Lopez untuk berkreasi di lini tengah, sehingga dia lebih banyak mengumpan tarik kepada Frenkie de Jong dan Gavi. Ini menutup Fermin Lopez saja dampaknya sudah luar biasa untuk Borussia Dortmund. Ini menurut gue good job. Seandainya ini beberapa gol yang offset yang dilakukan oleh pemain Borussia Dortmund ini tidak offset, ini menjadi menarik. Permainan bisa seri lalu masuk ke babak adu penalti. Namun sayangnya 2 gol dari Borussia Dortmund ini dianulir oleh wasit. Ya memang kalau gue lihat sih memang offset. Mungkin ada kalian yang tidak melihat offset, mungkin kalau dari gue pribadi ini offset. Tapi kita harus kasih aplaus buat Borussia Dortmund, walaupun dia mengalami kekalahan di leg pertama, dia mempunyai tekad yang kuat untuk membalikan keadaan walaupun terakhir kalah. Tapi supporter Borussia Dortmund ini mengacungi perjuangan para pemain Borussia Dortmund di kandang. Tidak kenal lelah, yaitu tetap berjuang sampai menit akhir, walau akhirnya kalah agregat dengan skor 5-3 di pertandingan menang 3-1. Berkat gol bunuh diri Borussia Dortmund, Barcelona bisa mendapatkan 1 gol. Ini para pendukungnya Borussia Dortmund ini memberikan aplaus yang luar biasa kepada para pemain Borussia Dortmund. Ini yang sangat menarik dari pertandingan ini. Dan Barcelona ini sudah lolos ke semifinal dan menunggu hasilnya nanti. Siapa yang akan menang antara Bayern Munchen atau Inter Milan. Ini pertandingan sangat menarik yang mana Inter Milan berhasil menang 1-0. Ini menjadi modal yang bagus untuk Inter Milan saat menjamu Bayern Munchen di leg kedua. Karena apa? Pasukan Simone Inzaghi ini sedang on fire juga di Liga Italia, di Serie A. Yang mana dia memuncaki klasemen, ditempel ketat oleh Napoli. Cuman ini yang sangat bahayanya, yang harus diwaspadai para bek tengahnya Inter Milan. Ini yang kadang telat menutup pergerakan dari Bayern Munchen. Dari winger-winger Bayern Munchen ini sangat cepat, mulai dari Leroy Sané, Serge Gnabry, bahkan strikernya Harry Kane ini mungkin tidak punya kecepatan, tapi finishingnya dia ini sangat berbahaya. Walaupun dijaga 3 orang pun Harry Kane bisa lepas. Body balance-nya, body charge-nya sangat kuat, sehingga bisa menyulitkan para pemain Inter Milan. Dan ini yang sangat ditunggu-tunggu ya, antara Inter Milan atau Bayern Munchen yang akan menantang Barcelona di semifinal. Oke, sekian itu saja berita pertandingan antara Barcelona yang bertandang ke Borussia Dortmund. Dan buat kalian fans Barcelona, dukung terus Barcelona. Gue yakin tahun ini Barcelona bisa treble winner karena ada Copa del Rey.
terus Liga Champion, La Liga, ini pasti bisa juara, treble winner, bahkan quadruple. Nanti ada Piala Dunia antar klub, Barcelona kemungkinan bisa juara juga kalau misalkan konsisten seperti ini terus. Dan rotasi pemain dari Hansi Flick benar. Oke, gue Iqbal dari Progressive Football, dan ciao.